Halo guys, welcome back with Super Kami TV. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Tetap semangat, jangan panik ya, jangan tertekan dengan suasana yang sedang terjadi ya. Tetap tenang pikirannya, terus berdoa dan berbanyak makanan-makanan yang punya antioksidan tinggi ya, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah guys, thank you ya yang udah subscribe, dan kalau yang belum subscribe mungkin ingin tahu nih channel tentang apa sih. Jadi pada dasarnya kita itu akan mereview artis-artis, orang-orang terkenal, youtuber ya, dengan sudut pandang metafisik dan astrologi. Nah, kalau kemarin kita udah mereview artis-artis wanita yang cantik-cantik, dan sekarang kita akan mereview artis yang ganteng-ganteng. Nah, ini ada request untuk review Aliando Syarif. Nah, halo Aliando, salam kenal di Super Kambing TV. Kita panggil Ali aja ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, kita akan mereview kamu selama 1 tahun ke depan beserta profil kamu. Akurasinya ini nggak 100%, ini disclaimer ya, tidak 100% akurat, tapi mudah-mudahan ada informasi yang berguna untuk kamu ataupun fans-fansnya Aliando. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama, karakternya. Siapa Aliando? Nah, Aliando ini adalah tipe cowok yang optimis ya. Dia selalu yakin ada solusi untuk semua masalah. Kemudian dia juga tipe cowok yang penuh percaya diri. Dia bisa jadi sumber harapan untuk orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan kalau dia datang, entah dalam suatu komunitas, pergaulan gitu ya, begitu dia hadir, orang-orang itu akan jadi energized, jadi bersemangat lah, bisa jadi fokus dan punya harapan. Hanya saja kadang-kadang ini Aliando ini bisa sedikit egois ya, dan meskipun itu terjadi orang tetap suka sama dia, dan dia juga suka dengan hal-hal yang sifatnya konsisten, rutin gitu. Dan kalau ada yang mengganggu rutinitasnya ini, kadang-kadang dia nggak nyaman. Oke, itu dari sisi karakter utamanya dia. Jadi basic foundationnya kayak bedak ya. Jadi foundationnya si Aliando itu orangnya seperti itu. Nah, gimana kalau dia masuk dalam dunia kerja atau interaksi dia dengan lingkungan, dengan dunia, dalam bisnis, misalnya dalam pembuatan film. Nah, ketika dia berinteraksi dengan unsur ataupun elemen lain, dia ini akan mengeluarkan energi yang bersemangat. Kemudian orang juga kenal dia sebagai cowok yang tangguh dan cerdas. Dia juga orangnya artistik, penuh inovasi dan kreatif. Ini bisa kelihatan dia memerankan tokoh Dono ya, almarhum Dono. Nggak gampang loh kita mau pakai gigi palsu sampai monyong begitu, dan dalam waktu yang cukup lama kan, bikin film itu lama. Jadi angkat topi deh untuk orang-orang seperti Aliando. Dia punya bakat tersembunyi nih guys. Dia cocok untuk jadi storyteller. Dia bisa bercerita, kemudian berinovasi di bidang seni gitu ya. Kemudian dia juga kalau mau dia bisa nih mengembangkan bakatnya untuk menggambar dan melukis, ataupun yang sifatnya berkaitan dengan kebudayaan, bahkan jurnalisme pun dia bisa menulis lah gitu ya, karena memang dia punya sisi art yang sangat-sangat kuat orangnya. Di sisi lain ini dia bisa jadi orang yang sangat ekstrim dalam arti kalau suka sesuatu bisa suka banget ya, jadi kayak militan gitu loh. Tapi kalau nggak suka ya nggak suka sama sekali, nggak mau sama sekali. Ini mungkin dari sifat bawaannya ya, karena kadang-kadang dia merasa lebih tahu ya. Kemudian karena dia cerdas ya, cowok ini kali ini senang berargumentasi, jadi dia senang sekali mengedepankan argumentasi yang sesuai dengan logikanya dia. Artinya apa nih? Ini ada kaitannya ketika dia masuk dalam hubungan percintaan. Kita ingin tahu kalian itu kalau dalam hubungan percintaan sebagai seorang kekasih kayak apa sih? Pertama, karena dia cerdas ya. Dia ini orangnya stabil dan kadang-kadang gampang ditebak. Nah, karena dia gampang ditebak, dia juga suka sesuatu yang pasti gitu. Dia pingin itu punya pasangan, atau dia tertarik dengan wanita yang unik, wanita yang berani jadi dirinya sendiri. Jadi bukan wanita yang cuman kelihatan wow gitu ya secara penampilan, enggak. Itu nggak akan menarik hatinya Aliando. Dia senang dengan cewek-cewek yang punya pemikiran yang cerdas, cewek-cewek yang katakanlah menguasai sesuatu yang dia nggak tahu gitu. Aliando akan sangat tertarik dan dia akan berusaha tahu, berusaha belajar gitu dari pasangannya. Jadi ladies ya, kalian di luar sana kalau ingin menarik hatinya Aliando, don't rely on your looks ya. Jadi jangan penampilan aja, tapi your brain. Jadi beauty, brain, and behavior kayak gitu
itulah ya, lengkap tuh juga ini. Karena kalau cerdas ya, cerdas ini bukan berarti IQ tinggi ya, tapi bisa juga EQ, emosionalnya bagus, spiritualnya bagus, intelijennya bagus, ya lengkap lah. Jadi ada komunikasi nih, jadi ada diskusi, saling bertukar pikiran. Karena kalau nggak gitu ya, dia ini akan merasa lonely. Dan kecerdasan ini emang di tahap awal nih ya, orang-orang yang cerdas itu biasanya merasa sendirian. Dia merasa orang nggak ngerti, dan kalau orang nggak ngerti cara berpikirnya dia lebih cenderung untuk menyembunyikan itu semua. Nah, itu ya guys ya, kurang lebih ya ladies. Jadi kalau kalian menjadi pasangan dia, ini deh pokoknya beauty, brain, and behavior itu penting buat si Aliando Syarif. Oke guys, itu ngomongin percintaan, karir juga. Karir itu dalam arti interaksi dia dengan pekerjaan. Sekarang kita coba lihat prediksinya dia di tahun 2020 nih. Dari sisi keuangan, ini ada kemiripan dengan Prilly. Jadi Aliando nggak tahu sudah melakukan atau belum, harus lebih memperhatikan spendingnya di tahun ini. Jadi jangan spending yang tidak dibutuhkan atau diperlukan, harus mulai dengan yang namanya budgeting atau budget plan. Jadi mulai merencanakan pengeluaran ini untuk apa, objektifnya apa ya, supaya tidak hilang begitu aja. Kemudian tahun ini juga tahun yang cukup berat ya, tahun ini tahun yang cukup berat ya, dari sisi ekonomi, tapi bukan berarti nggak ada solusi gitu, nggak ada harapan itu pasti harus tetap ada. Dan ini juga ngomongin karir juga, Aliando juga harus mulai bikin plan ya. Jadi kamu harus menetapkan di tahun ini achievement apa yang ingin kamu capai, anything. Apa kamu mau belajar masak mungkin, atau lebih dalam mempelajari seni peran gitu ya, atau seni acting, pantomim, ataupun kamu juga punya bakat tuh melukis ya, menggambar, anything related with art, it's you. Jadi you can do it lah, kamu mau kerjakan, tapi harus jelas plannya. Setelah bikin plan, cari orang yang ngerti di bidang itu, belajar sama dia ketika kamu ketemu. Kemudian juga di tahun ini kamu kalau mau ngambil kesempatan, kamu akan semakin melambung popularitasnya, sama nih kayak Prilly juga ya. Dan kalau nanti ada yang iri, ya wajarlah. Orang iri itu sebetulnya ini ya, modus seperti orang itu iri karena sebenarnya orang-orang itu pingin seperti kita yang berprestasi gitu. Dia pingin berprestasi, cuman nggak kesampaian. Ujung-ujungnya dia ngeluarin energi negatif, emosi negatifnya dia yang nggak bisa mewujudkan itu dalam bentuk nyinyir, iri gitu. Ya hidup ini sebenarnya kayak siang dan malam, kayak pisau bermata dua. Orang yang membenci itu sebetulnya orang yang sayang, cuman cara dia menyampaikan emosinya dengan cara yang negatif. Nah, Aliando nggak tahu seberapa kuat kamu menerima haters, pressure gitu ya. Don't bother, ya, cuekin aja. Fokus sama goal kamu di tahun ini mau ngapain ya. Kemudian ini kamu itu ada beberapa masalah yang nggak kamu selesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Bisa masalah hubungan, masalah komunikasi, masalah pekerjaan, atau apapun lah itu. Nah, gunakan tahun 2020 ini untuk menyelesaikan semua masalah yang tertunda. Kamu tahu apa itu masalahnya, jangan dibiarkan. Entah itu silaturahmi misalnya, apapun itu ya. Kemudian itu ngomongin keuangan, bisnis, cobaan di tahun ini, ngomongin karir. Nah, untuk karir juga kamu harus lebih open ya, open wide. Karena kan kamu orangnya pintar nih, cerdas, kreatif, imajinatif ya. Artinya kamu ngerasa tahu segala sesuatu. Nah, cuma di tahun 2020 ini coba dibuka itu gerbang hatinya, turunkan egonya supaya kamu bisa bekerja sama dengan banyak orang. Kamu bisa dapat banyak masukan, karena percaya aja ada kok orang-orang yang akan support kamu.
untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kamu hadapi nanti dalam pekerjaan dan karirnya tentunya. Sekarang ini ngomongin kesehatan, ya ini harus banyak minum air putih ya supaya nggak ada masalah dengan pembuangan. Kemudian perhatikan makanan kamu, ya nutrisinya diperhatikan. Kalau perlu medical check up lakukan ya, untuk sekedar ngecek aja, lebih baik kan mencegah ya daripada mengobatin. Nah sekarang kita ngomongin masalah pencapaian diri atau spiritual. Sebelum nanti di akhir kita ngomongin percintaan. Tahun 2020 ini juga bisa jadi tahun introspeksi diri. Ini mirip siapa ya? Mirip Messi ya kalau salah ya. Jadi kamu bisa melakukan yang namanya self assessment. Self assessment ini kayak kamu berkaca dan melihat diri kamu sejujur-jujurnya. Kira-kira hambatan yang kamu hadapi selama ini itu kenapa gitu? Why? Apa penyebabnya? Apakah karena sikap saya, karakter saya, ya, dan itu menghambat pencapaian yang ingin kamu capai? Ada gak sih something yang bisa kamu improve personally gitu ya? Apa kamu harus punya habit baru, kemudian punya mindset baru, ya, pola pikir baru, cara menyikapi masalah yang baru gitu ya. Tahun ini tahunnya resolusi untuk jadi alianmu yang lebih baik lagi lah gitu ya. Kamu harus melakukan self assessment, kamu harus mungkin mencari banyak literatur, baca-baca literatur, literasi, dan berdiskusi dengan banyak orang yang sekiranya mereka bisa ngasih panduan. Dan syaratnya adalah open mind. Cari orang-orang yang open mind, jangan yang close minded, jangan. Cari yang open minded, orang yang terbuka gitu ya. Orang yang terbuka itu ciri-cirinya gampang, tidak merasa benar, tidak arogan, selalu ada ruang untuk self improvement, selalu ada ruang. Jadi kalau orang-orang yang kamu ajak diskusi tidak memenuhi kriteria itu ya udah nggak usah. Nah sekarang yang terakhir ngomongin percintaan. Kalau dilihat sih sebenarnya tahun ini bukan tahun Super Kambing TV nggak melihat ada drive kamu untuk punya pasangan. Kamu kelihatannya lagi ingin bertapa gitu ya, bertapa tanda kutip, bertapa dalam diri kamu untuk mencari jati diri kamu yang somehow mungkin ada yang missing kali ya, ada yang kamu pikirin, ada yang kamu achieve gitu. Jadi kamu kayaknya lagi senang sendiri. Tapi kalau misalnya kamu mau punya pasangan, ini sama kayak Prilly juga, lagi-lagi mirip ya. Memang kalian agak mirip sih. Syaratnya itu kalau mau punya pasangan, untuk nambah probabilitasnya kamu harus memperluas social circle kamu. Ini beda sama social distance ya, yang di corona. Social circle ini maksudnya lingkungan pergaulan kamu tambah lagi. Komunitas seni kayak, nah seni kan banyak, ada seni suara, seni menggambar, seni melukis. Oh, bonjour, please come in. Seni peran itu kamu perluas gitu. Siapa tahu kamu ketemu dengan orang yang match dengan kecerdasan kamu. Moga-moga jadi ya. Tapi kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Take it slow aja, nggak usah buru-buru. Oke, jadi kita rekap ya semuanya guys untuk kalian dulu. Jadi di tahun 2020 ini dari sisi keuangan harus mulai bikin budgeting ya, budget plan, supaya tidak ada pengeluaran yang keluar begitu aja, nggak jelas juntrungannya. Kemudian tahun ini juga ada banyak cobaan, banyak kesulitan gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya, karena memang hidup ini up and down, itu hal yang wajar. Supaya kamu bisa melewati tahun 2020 dengan smooth ya, lancar, kamu juga harus bikin plan, master plan untuk kehidupan kamu. Achievement apa yang ingin kamu capai di tahun 2020? Bertukar pikiran dengan orang-orang yang menurut kamu atau orang-orang yang sudah punya track record jelas di situ. Banyak kan artis-artis senior kita gitu ya, contoh kayak Om Indro gitu ya, siapalah gitu yang mereka tuh udah kenyang dengan asam garam kehidupan gitu. Senang, sedih, susah, hancur, itu mereka udah alami. Belajar dari mereka. Kemudian kalau kita ngomongin karir ya, bisnis nih tentunya ini, kalau kamu mau mengambil kesempatan, kamu akan semakin populer. Dan kepopuleran ini juga di satu sisi akan memberikan efek samping orang-orang yang iri. Dan itu normal, santai aja, tenang aja, gak apa-apa. Pokoknya just go for it, just go for your dream. Kemudian tahun ini juga kalau kamu punya masalah-masalah yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya, selesaikan.
solve it right now. Kamu punya lah beberapa hal yang belum selesai, yang menggantung gitu. Dan tahun ini tahun terbaik untuk bisa menyelesaikan itu semua. Kalau dari sisi achievement ya, spiritual itu sarannya lakukan self assessment. Kamu coba cek kira-kira dalam diri kamu apa yang harus kamu improve secara personal, habit, mindset, cara berpikir gitu ya. Cari literatur ataupun narasumber yang kompeten, cari yang open minded. Nah, kemudian yang terakhir ini soal apa tadi itu, kesehatan. Banyak minum air putih, makanan yang nutrisinya bagus, yang sehat. Kalau perlu bukan sehat nggak apa-apa. Dan kalau percintaan, nah ini dikembalikan ke kamu mau sendirian dulu, oke, no problem. Tapi kalau kamu pingin punya pasangan, ngobrol lah gitu, orang dekat untuk berbagi pikiran, berbagi keluh dan kesah gitu ya. Just expand your social circle based on your interest. Jadi kamu suka seni misalnya, ya carilah komunitas seni di sana. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Thank you yang udah dengerin, thank you yang udah subscribe, dan Super Crafting TV mengirimkan energi positif untuk kalian semua di sana. Tetap tenang, tetap damai, tetap percaya kalau kesulitan yang sedang kita alami sekarang akan selesai. Oke guys, thank you, dan kita akan review artis cowok selanjutnya siapa, tunggu aja. Bye, salam.